Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, agar nanti dokumentasinya lebih enak di foto itu, yang depan diisi semua begitu. Untuk adik-adik bisa mengisi yang sebelah sini jadi satu. Nah, ibu-ibu bisa pawin gitu kan? Bapak Ibu dan adik-adik dari siswa dari SMA Negeri 4 Kota Blitar, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf dan karyawan SMA Negeri 4 Kota Blitar, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 8. Pertama-tama marilah kita puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat Allah dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat walaupun sedikit mendung ini. Tapi ini adalah salah satu dukungan dari rekan-rekan sejawat calon guru penggerak sangat luar biasa sekali di SMA 4 ini. Kalau di sekolah dasar pas libur ini kegiatannya kita cari orangnya susah tuh. Mengumpulkan itu susah, tapi alhamdulillah di SMA kemarin di SMA sudah seperti ini. Bapak Ibu guru dari rekan sejawat calon guru penggerak juga sangat bagus sekali dukungan untuk rekan-rekan kita di calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, agenda kita hari ini adalah pendampingan 2 dari pembelajaran pendidikan calon guru penggerak angkatan 8. Salah satunya adalah mengkomunikasikan visi yang disusun oleh calon guru penggerak, di mana visi ini dimaksudkan bukan untuk merubah visi yang ada, Bapak, tapi ini adalah bagian proses dari belajar calon guru penggerak, di mana nanti disiapkan menjadi pemimpin pembelajaran, baik itu pemimpin pembelajaran di kelas, mungkin juga pemimpin pembelajaran di sekolah secara umum. Jadi di sini kami saya juga selaku pengajar praktik juga belajar di sini dari teman CGP, di mana mereka menyusun visi ini berdasarkan zamannya yang sekarang saat ini, dan mungkin juga menganalisis dari kekuatan dan kelemahan dari SMA yang dimiliki dari SMA 4 ini. Jadi nanti presentasi yang disampaikan oleh Bu Laili itu nanti adalah visi yang mungkin disusun setelah menganalisis kekuatan dan kelemahan yang ada di SMA Negeri 4, di mana visi ini diharapkan dapat berpihak kepada murid. Salah satunya pembelajaran diferensiasi itu tadi juga adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nanti akan disampaikan, nanti monggo Bapak Ibu guru bisa menanyakan apa yang sudah disusun. Kenapa visinya disusun seperti ini, nanti akan dijelaskan oleh Bu Leli, di mana mungkin visi ini bisa dijadikan bahan pertimbangan di saat menyusun visi sekolah yang baru yang sesuai dengan kondisi zaman saat ini. Mungkin itu dari saya, biar lebih cepat lagi nanti monggo Bu Leli ingin presentasi. Waktu yang dibutuhkan berapa Bu? 5 jam? Kurang? Enggak. Ngantuk kabeh peserta. Mungkin itu dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini nanti sebelumnya dari mungkin ada kata-kata sambutan dari perwakilan dari SMA 4, ada yang disampaikan di dalam pendampingan individu ini. Kami berharap juga saran, kritik dan masukan serta dukungan kepada kami, di mana yang diharapkan dari mulai dan rekan-rekan calon guru yang lain dapat memberikan contoh pembelajaran atau praktik baik kepada rekan-rekan sejawatnya, di mana yang sudah didapat di dalam pembelajaran guru dan angkatan 8 ini, Bapak. Mungkin itu tadi saya, Bapak Ibu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang terhormat Bapak pengajar praktek Pak Gunawan, guru penggerak
Bu Leli tetap semangat. Bapak Ibu, hari ini diskusi rencananya pendampingan individu pada visi dan prakarsa perubahan. Begitu Bu Leli ya? Ya. Jadi Bu Leli ini adalah calon guru penggerak. Jadi luar biasa. Awalnya tergerak, kemudian bergerak, baru kemudian menggerakkan. Jadi terima kasih Pak Gunawan, ini selalu dibimbing Bu Leli, didampingi agar benar-benar nanti menjadi motivator dan memberi semangat bagi teman-teman yang lain dan tentunya perkembangan SMA Negeri 4 Kota Blitar. Bapak Ibu, terima kasih, cukup dari saya. Semoga lancar diskusinya dan mungkin nanti jika ada masukan saran terkait penguatan visi sekolah bisa disampaikan ke saya. Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sedikit pencerahan kepada kami. Di sini saya selain mendampingi Bu Leli, saya juga sangat belajar sekali juga kepada beliau ini. Karena pengalaman kami yang di lapangan juga berbeda dari apa yang Bu Leli punya, yang saya belum juga saya ATM juga adopsi biru dan modifikasi. Tapi kadang juga ATT ya, adopsi biru blok ganti jeneng. Mungkin itu Bu Leli pembukaan dari kami, bisa dilanjutkan langsung saja presentasi, disampaikan maksud dan tujuan dari visi yang sudah disusun terkait dengan prakarsa perubahan. Monggo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hari ini akan membahas visi dan prakarsa perubahan sekolah. Saya perkenalkan dulu ya Bapak Ibu, mulai dari fasilitator. Yang pertama adalah Bapak Adiar. Ini fasilitator saya yang berasal dari Sulawesi. Beliau ini sungguh sangat cakap sekali untuk menggerakkan saya sebagai guru penggerak. Kemudian pengajar praktek yaitu Pak Gunawan yang ada di depan panjenengan semua. Beliau ini adalah seorang pengajar praktek yang cukup handal di dunia pendidikan. Dan yang tengah tentu saja sudah tidak asing lagi, saya sendiri. Masih wajahnya tidak berubah ya, seperti yang biasanya Laili Fadiakan. Oke, langsung saja. Sebelum kita melanjutkan melihat gambar dulu, saya minta untuk Bapak Ibu dan anak-anak boleh dong berdiri dulu. Berdiri. Nah, berdiri saja ya, berdiri. Nah, kita ice breathing dulu, monggo Pak, berdiri dulu. Ya, minta tolong tangannya diratakan di depan seperti ini. Nah, dua tangan ya. Kalau saya satu tangan nggak bisa. Dua tangan. Nah, dua tangan. Seperti ini ya, begini. Nah, coba ditunjukkan. Nah, coba dimekarkan. Nah, ikuti instruksi saya. Ya. Kuncup, mekar, kuncup, mekar, kuncup, mekar, kuncup. Nah, sudah pada hati. Kita tepuk tangan dulu ya. Belum. Ini ingat ya, ikuti instruksi saya. Kalau saya bilang instruksi berarti tidak mengikuti gerakan. Jadi instruksi saya, konsentrasi. Silakan tangannya lagi. Nah, agak dilebarkan gini, jangan begini ya. Nanti takutnya kram. Ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Mekar, kuncup, mekar, kuncup, mekar, kuncup. Nah, gimana? Sudah ini konsentrasinya sudah enak. Jadi kalau saya bilang mekar, jenengan harusnya mekar juga nih. Tapi kalau tangan saya begini, tadi sudah saya instruksikan,
ikuti apa yang saya instruksikan. Berarti mekar ya mekar begini. Kalau sampai panjenengan mengikuti tangan saya, berarti kurang konsentrasi karena saya mekar, kuncuk. Nah, coba lagi ya Bapak Ibu. Oke, ikuti instruksi saya. Bismillah. Oke, mekar, kuncuk, mekar, kuncuk, mekar, kuncuk. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Duduk kembali. Bagaimana? Apakah sudah adrenalinnya sudah meninggi? Sudah semangat? Sudah ya? Alhamdulillah. Belum deh, masih itu tadi. Kita melihat slide yang selanjutnya adalah gambar apa kalau ini bisa panjenengan deskripsikan, bisa digambarkan. Seseorang yang sedang apa ini? Ya, sedang mikir. Kemudian mikir. Terus di sini ada lagi dia sedang ada gelembung-gelembung ini. Nah, dalam gelembung ini ada seperti ini menjadi ini. Nah, dia bisa menguasai dunia nanti. Kemudian di sini ada sesuatu yang cerah. Kira-kira mikirnya itu mikir apa sih? Nah, betul, mikir tentang masa depan yang tentunya di dalam panjenengan nanti bisa membuat masa depan seseorang itu menguasai dunia dengan apa ide-ide yang cemerlang. Nah, betul gitu. Bagaimana Bapak Ibu? Jadi ide itu sangat penting untuk membangun mimpi tepatnya. Jadi berimajinasi atau bermimpi itu memang penting karena awal dari mimpi cita-cita akan teraih tentunya dengan berdoa dan berusaha, tidak dengan diam saja. Sesuai dengan moto kita menggerakkan gitu. Semoga kita juga bisa bermimpi. Nah, karena sudah tahu ini bermimpi, selanjutnya Dewi. Nah, ini karena berkaitan dengan visi. Jadi menurut Bandura, visi ini dapat dikatakan sebuah imajinasi, yaitu imajinasi kita membuat murid yang bagaimana untuk masa depannya dan diwujudkan seperti apa. Itulah yang dikatakan Bandura. Nah, Bandura ini adalah satu tokoh peneliti yang dimana dia dapat mendefinisikan visi seperti ini. Oke, next. Nah, seperti pada kegiatan yang awal, kita sudah mendapatkan pemaparan tentang profil pelajar Pancasila. Jadi awal dari visi ini harus dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi dikaitkan dengan dimensi-dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Yang tentunya saya akan ulas kembali ya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu berakhlak. Ya, berakhlak itu ada banyak, beragama, pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Kemudian selanjutnya adalah mandiri, yaitu siswa itu akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, yaitu di situ sudah dituliskan yaitu pemahaman diri dari situasi regulasi diri, yaitu sangat bertanggung jawab. Kemudian bisa bernalar kritis, yaitu memproses, jadi dia bisa memikirkan sesuai dengan pemikirannya sendiri. Dan selanjutnya, dimensi selanjutnya yaitu kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinil. Biasanya di sini kreatif dalam dia mempunyai keterampilan ataupun kegiatan-kegiatan yang lain berhubungan dengan pelajaran ataupun dengan keterampilan yang ada di luar. Kemudian dimensi selanjutnya adalah bergotong royong, di mana siswa ini harapannya bisa berkolaborasi dan peduli
dengan sekolahannya, dengan prestasinya, dengan materi-materinya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah berkebinekaan global, yaitu mengenal. Nah, ini kaitannya yang dikatakan dengan IT. Nah, di situ jika siswa mengenal IT, berarti dia mengenal juga berkebinekaan global. Jika dia menghargai perbedaan, berarti dia berkebinekaan global. Oke, slide selanjutnya. Nah, dalam proses visi ini harus ada yang namanya prakarsa perubahan. Nah, sebelum kita membentuk visi, harusnya kita mengenal prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan itu apa? Prakarsa perubahan itu adalah sebenarnya seperti tujuan yang sebenarnya harus ada dasarnya. Dari prakarsa perubahan kok bisa muncul kalimat itu, dasarnya dari mana? Dari yang namanya ATP, yaitu atap ya, atap. A itu adalah awal, T adalah tantangan, A adalah aksi, dan P adalah pembelajaran. Ini awal. Jadi ini adalah suatu kalimat sebelum munculnya visi. Nah, seperti nanti mewujudkan siswa yang bagaimana dan bagaimana. Kemudian berlanjut setelah ada prakarsa, baru kita mewujudkan yang namanya bagja. Ini penyusunan lanjutan dari penyusunan prakarsa ini, ya, bagja. Setelah kita prakarsa perubahan yang dengan atap tadi, kita ke bagja, yaitu menyusun pertanyaan sesuai dengan abjadnya ini ya, yang ada artinya. B, buat pertanyaan. Kemudian A, ambil pelajaran. Kemudian D, gali impian. G, jabarkan rencana. Dan A adalah atur eksekusi. Yang mana? Nah, di sini. Jadi awal evaluasi ini yaitu kita harus menghadirkan atau menganalisis berdasarkan cocok tidak dengan filosofi nilai-nilai Ki Hajar Dewantara. Karena ini kurikulum merdeka, jadi kita harus menganalisis juga melalui Ki Hajar Dewantara itu nilai-nilai. Kemudian kita ke visi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang sudah tadi kita diskusikan. Kemudian ada di situ timbullah prakarsa perubahan yang suatu kalimat yang tadi mimpinya. Nanti saya ingin murid saya itu menang juara OSN atau F2LSN gitu. Kemudian dari prakarsa ini nanti kita ke bagja. Nah, bagja ini adalah nanti pertanyaan-pertanyaan atau tindakan yang perlu dilakukan. Jadi ada di situ pertanyaan, kemudian jawaban, dan tindakan. Tindakan itu berupa penelitian atau berupa observasi dari tindakan bagja ini tadi. Kemudian menjalankan juga ini yang termasuk observasi dari bagja itu. Kemudian merevisi ini cocok apa tidak. Kemudian baru rencana yang dimonitoring. Nah, ini menjalankan rencana itu kira-kira cocok apa tidak dengan sekolah kita, dengan keadaan siswa kita dan guru-guru kita. Jadi penyusunan visi ini memang sebaiknya dilakukan oleh seluruh warga sekolah, mulai dari unsur kepala sekolah, kurikulum, pimpinan-pimpinan yang terkait, kemudian guru, murid, dan warga sekolah lainnya. Ini harus bersama-sama menyusun. Tidak bisa hanya salah seorang saja atau berdasarkan dari kesimpulan beberapa orang saja. Jadi harus menyangkut semua unsur supaya visi ini terwujud dan berpihak kepada murid tentunya. Karena apa? Kurikulum merdeka ini memang murid sesuai dengan arahan Bapak Menteri kita. Murid dan murid. Apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan
murid gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ada pun visi dari sekolah kita yaitu mungkin bisa di slide selanjutnya sudah saya ganti. Nah, ini lebih besar. Visi di sekolah kita yaitu religius, prestasi, berbudaya, dan berwawasan global. Nah, ini apakah nanti memang betul realitanya seperti itu atau perlu ada tambahan? Nah, mari kita lihat yang tujuannya, slide selanjutnya. Nah, tujuannya ini adalah meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di perguruan tinggi negeri, meraih prestasi dalam OSN, O2SN, dan FLS2N di tingkat kota. Kemudian terwujudnya budaya 7K lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah menumbuh kembangkan iptek sesuai bakat, minat, potensi peserta didik. Next. Langsung saja next. Terus ini adalah model kerja yang sudah dibuat. Next, langsung saja. Oke. Nah, ini sebelumnya kita ada kalimat-kalimat rumpang yang harus kita berikan ke semua warga sekolah, dan kita wujudkan, simpulkan ke slide selanjutnya yang sudah saya definisikan. Kesimpulannya seperti ini. Kemarin sudah semuanya menjawab, jadi saya simpulkan seperti ini. Jadi saya memimpikan murid yang bagaimana? Nah, tampaknya definisinya, kesimpulannya adalah bertakwa, berakhlak mulia, bertoleransi, bersemangat, saling membantu, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan berwawasan global. Kemudian yang selanjutnya, saya percaya murid adalah manusia yang merdeka, mempunyai karakteristik masing-masing dengan segala keunikannya. Kalau namanya unik itu berarti bukan unik yang aneh-aneh, tapi unik berdasarkan dirinya sendiri gitu. Jadi bukan yang unik kok dia terus kui terus apa itu ngomong sendiri, bukan. Tapi berdasarkan karakternya itu. Kalau dia suka belajar di luar, berarti kita harus menyediakan waktu untuk kita belajar di luar. Maksudnya di luar kelas, maksudnya tidak di luar lingkungan sekolah. Itu lain ceritanya. Kemudian yang selanjutnya adalah di sekolah saya mengutamakan pengembangan materi, karakter, dan kompetensi siswa yang mengkaitkan dengan IT serta memfasilitasi kebutuhan belajar siswa. Nah, tampaknya memang IT ini perlu disandingkan dengan pembelajaran kita. Kita juga harus membantu siswa dan rekan-rekan kita dalam pengenalan IT, penggunaan media pembelajaran yang berbasis IT, mungkin dengan pengerjaan tugas-tugasnya atau pengaplikasian materi yang berdasarkan IT atau apapun yang berkaitan dengan IT. Kemudian murid di sekolah saya sadar betul bahwa dirinya adalah bagian dari masyarakat sebagai penerus estafet generasi sebelumnya. Jadi murid-murid ini benar-benar sadar kalau dia itu sebagai penerus. Nah, penerusnya apa? Paling dekat dulu penerusnya orang tua, penerusnya bapakku, penerusnya ibuku. Nah, biasanya di situ gini, kalau ibunya itu adalah pegawai bank, dia pengen menjadi kepala bank gitu. Nah, seperti itu. Kemudian saya dan rekan guru semua di sekolah saya yakin untuk memberikan fasilitas dalam mendukung proses pembelajaran siswa yang bermakna. Nah, saya ini yakin dengan rekan-rekan guru ini kita akan memberikan proses pembelajaran yang bermakna. Kemudian yang terakhir kalimat rumpang ini yang kita definisikan, yang kita simpulkan adalah saya dan rekan guru
semua di sekolah saya paham bahwa murid adalah subjek pembelajaran dan guru adalah fasilitator dalam mendukung pengembangan kompetensi dan karakter murid. Jadi subjek pembelajaran ini adalah murid. Kita adalah sebagai fasilitator, di mana murid yang diberi keleluasaan untuk mengerjakan atau mendapatkan materi dengan cara yang kita ajukan. Misalnya kalian ingin mengerjakan tugas menggunakan PPT atau langsung menggunakan media kertas, nah nanti bisa dipresentasikan seperti itu. Gitu. Jadi kita sebagai fasilitator harus siap untuk menjawab, memberikan cara dan memberikan jalan keluar supaya menuntut supaya murid tersebut bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, dari kalimat 4 ini, kemudian next Bu Devi. Nah, karena tadi di sekolah masih belum ada prakarsa perubahan, saya menuliskan prakarsa perubahan yang untuk mendukung visi sekolah, yaitu meningkatkan karakter, motivasi, dan kreativitas belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi untuk berprestasi. Jadi prakarsa ini dulu harus ada sebelum munculnya visi. Tidak langsung spontan ada, tapi harus ada prakarsanya. Kembali lagi ke gambar tadi, saya harus bermimpi dulu supaya saya bisa mewujudkan, saya bisa membuat visi serta mewujudkannya. Seperti ini, saya ulangi lagi, meningkatkan karakter, motivasi, dan kreativitas belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi untuk berprestasi. Oke, next. Nah, ini visi dari sekolah kita yang awalnya adalah religius, prestasi, berbudaya, dan berwawasan global. Nah, ini saya aplikasikan untuk mungkin ada perubahan karena memang di kenyataan kita harus membentuk karakter anak. Jadi saya menambahi 1 di sini, berkarakter, karena lebih tepat. Ya, karena tadi yang di tujuan anak kepada mewujudkan siswa yang yang tujuan Nah, meningkatkan iman dan takwa ini religius, menghasilkan lulusan yang mampu bersaing. Ini berarti karakter anak harus mandiri. Jadi di situ saya simpulkan berkarakter karena dia harus mandiri, menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan perguruan tinggi. Kemudian meraih prestasi, tetap ada prestasinya, kemudian terwujudnya budaya K. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan iptek, ini yang dimaksud berwawasan global. Oke, ke slide yang paling akhir tadi. Nah ini, oke, bagaimana jika ini bertambah menjadi ada tambahan yaitu berkarakter. Di religius, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan global. Apakah ini disetujui kira-kira visi saya seperti ini? Setuju ya? Alhamdulillah. Okay. Nah, itu tadi pemaparan saya mengenai visi. Mungkin ada yang ditanyakan? Prestasinya hilang. Oh iya. Coba lihat. Religius. Oh ya, oke. Prestasinya lupa ini. Prestasinya harus ada sebenarnya di sini, Pak. Prestasi, Saya beginikan saja karena lupa mengetiknya. Oh, bisa ya. Jadi prestasi, mungkin ada yang bawa spidol. Nah,
Nah, prestasi. Gitu. Ya, itu saja. Setuju ya, Bapak Ibu? Setuju. Alhamdulillah.